Kemudian ayat selanjutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 158 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun 'alim." Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah mensyukuri, Maha mengetahui. Ya, kita akan membahas tentang ayat 158 yang berbicara seputar sebagian di antara rukun haji, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Ya memang seperti Imam Malik ini, Imam dalam mazhab Maliki tidak menganggap sa'i itu rukun haji, tetapi dianggap sebagai wajib haji. Tapi Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i yang menganggap bahwa sa'i antara Safa dan Marwah itu rukun haji. Ya kalau rukun haji itu, rukun haji itu seperti apa? Seperti berniat ihram, kemudian apalagi tawaf, wukuf, tawaf, kemudian sa'i, kemudian talun dan tertib, itu rukun. Ya kalau wajib haji itu memakai ihram ketika melewati miqat, mabit di Musdalifah, apalagi ada beberapa wajib-wajib. Apa bedanya rukun sama wajib? Kalau rukun haji ditinggal maka hajinya batal, tidak sah. Rukun haji dan wajib haji sama-sama wajib dilakukan. Cuma kalau rukun ditinggalkan, hajinya batal. Misalkan berhaji tapi tidak wukuf di Arafah, batal. Berhaji tidak tawaf, tidak sa'i, misalkan, batal hajinya. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi dia harus membayar denda, bayar dam. Ya, di antara wajib haji menjaga larangan-larangan, potong rambut, potong kuku, ya apalagi berkata-kata yang tidak baik, rafas, musuh, itu wajib-wajib haji. Nah kalau kita melanggar wajib, kita hanya bayar dam. Tapi kalau kita meninggalkan rukunnya, batal haji kita. Itu perbedaan rukun dan wajib haji. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, Safa sebuah bukit yang sudah masyhur, yang sudah kita kenal, yang berada di rumah Allah, dekat rumah Allah di Makkah Al-Mukarramah. Dikatakan Safa itu bukit yang licin, yang bersih, namanya Safa. Sofi itu bersih, suci. Ya. Kemudian Marwah, disebutkan Marwah itu kerikil-kerikil kecil. Ada juga yang memaknai kenapa dinamakan Safa. Safa itu ya dulu kenapa dia disebut Safa mudzakkar, Marwah muannas. Ya. Safa laki-laki, Marwah itu perempuan. Nah, katanya dulu Adam itu di situ, Safa, berdirinya di Safa. Kemudian Marwah dengan nama perempuan karena Hawa, ya, berdirinya di situ. Nah, itu sebagian, ada yang bukan penafsiran, hanya mengkisahkan bagian dari kisah, tapi bagaimana kisah yang sebenarnya Allah a'lam. Hanya saja sebagian ahli tafsir menyebutkan dalam beberapa kitabnya. Innas safa wal marwata. Jadi Safa dan Marwah ini min sya'airillah, di antara sebagian syiar-syiar agama Allah
sebagian daripada keagungan dan kemuliaan, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena selain sofa, ya ada Ka'bah itu sendiri yang menjadi syiar, ada Zam-Zam, ada apa lagi? Ya banyak ya, syiar-syiar agama Allah itu banyak. Nah, di antara syiar, di antara keagungan, kemuliaan, tanda kemuliaan Allah ya Safa dan Marwah ini. Ya, syiar itu dari rasa, makna asalnya itu rasa. Ya. Artinya mana asal sumur, ya sumur itu sinar, berasal dari kata itu. Jadi artinya rasa. Artinya ketika seseorang itu diingatkan, disebutkan tentang kisah itu, maka itu akan ada rasa. Misalkan syiar negara kita, bendera merah putih, ya, syiar negara kita, lagu kebangsaan Indonesia, itu ketika kita lihat benderanya, kemudian kita ketika menyanyikan lagu bangsaannya itu ada syiar, ada rasa enggak dalam hati kita? Akan kita merasakan sesuatu yang berbeda, maka itu disebut syiar. Nah, begitu juga dengan Safa Marwah atau syiar-syiar dalam agama kita. Ketika kita menyebutkan itu ada rasa dalam hati kita. Ketika disebutkan Ka'bah, itu luar biasa, ada langsung ada nyetrum terkoneksi ke hati kita itu. Ketika disebutkan Ka'bah, disebutkan Zam-Zam, disebutkan Safa Marwah, itu ada syiar, ada rasa dalam hati kita. Itulah disebut dengan syiar Allah. Syiar Allah merupakan syiar agama, dan ini syiar melebihi daripada syiar-syiar yang lainnya, melebihi daripada syiar negara. Ya. Karena kalau negara ya lingkupnya masyarakatnya saja, tapi kalau syiar agama kan seluruh ya, yang pemeluk agama itu. Nah, maka untuk melihat kebesaran itu, untuk melihat dia sebagai syiar, tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita harus melihat secara utuh tentang sejarah asal muasal Safa dan Marwah. Ya. Maka kalau kita ingin melihat sejarah atau asal muasal dari Safa dan Marwah, maka ini tidak terlepas dari kisah Ibrahim dan keluarganya. Yaitu ketika Siti Hajar dibawa oleh Ibrahim dan putranya Ismail ke sebuah lembah yang tandus kering. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku, sebagian keluargaku biwadin, di sebuah lembah, namanya lembah itu ya lembah begini. Makanya kalau Makkah hujan banjir. Kalau Makkah itu hujan banjir dia, apalagi tidak disiapkan drainase yang baik barangkali, karena banjirnya itu paling, hujannya itu paling setahun sekali, itu pun kalau iya itu Makkah. Di sebuah lembah, karena Makkah itu dikelilingi gunung-gunung. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau pas di Makkah itu samping kanan kiri kita itu gunung semua. Saking repotnya orang sana mau lewat mana, ini semua gunung. Akhirnya apa? Dibikin jalan di bawah gunung itu. Terowongan batu itu yang dikikis jadi jalan. Jadi dia biwadin, lembah ghairi dzar'in, yang tidak bisa tumbuh tanaman. Artinya apa kalau tidak tumbuh tanaman? Tidak ada air. Artinya apa kalau tidak ada air? Berarti tidak ada kehidupan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menempatkan keluarganya itu di lembah kering tandus yang tidak ada air dan kehidupan ini. Siti Hajar bertanya, "Man amaraka bihadza?" Hei Ibrahim, siapa yang nyuruh kamu begini? Kenapa kami kau tempatkan di sini? Bapak ibu punya bayi, ibu-ibu punya bayi kecil, dibawa oleh suaminya, taruh di hutan. Di hutan masih bisa hidup, kita masih banyak pohon-pohon yang bisa kita makan. Di padang pasir, mau ibu-ibu taruh di sana? Ya asalkan lengkap, tidak apa-apa. Bu, ini tidak ada apa-apa ini Bu.
Dia bertanya, kenapa engkau tempatkan kami? Siapa yang menyuruhmu? Allahu amara bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu? Ini. Ibrahim mengatakan, iya. Jadi Ibrahim taruh pulang. Karena Hajar tahu yang menempatkan Ibrahim, yang menempatkan Hajar dan putranya adalah Allah. Dia mengatakan dengan keyakinan, bukan dengan akal. Idzan lan yudayyi'ana Allah. Kalau memang Allah yang menempatkan kami di sini, maka pasti sekali-kali Allah tidak akan menelantarkan kami. Itu jawaban dengan keimanan, bukan dengan akal. Coba dijawab dengan akal. Ibrahim, kenapa tidak kamu saja yang di sini? Ya, Ibrahim mau banyak alasan. Kalau sudah wanita pintar menggunakan akalnya, kemudian akhlaknya di bawah daripada di bawah dari kepintarannya, pintarnya lebih tinggi daripada akhlaknya, daripada ketaatan kepada suami, itu pasti akan menolak. Tapi Hajar, ya, dia menerima dengan iman, dengan keyakinan, karena yang menyuruh itu adalah Allah. Walaupun secara akal tidak mungkin, mustahil bisa hidup di sini. Tidak lama kemudiannya, betul saja segar bekal apa barang makanan habis, minuman habis. Maka Siti Hajar berusaha untuk mencari makanan dan minuman. Kira-kira ngapain coba naik ke atas bukit? Ya, dia lari ke sofa, naik ke atas bukit sofa. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mencari barangkali ada makanan atau minuman. Kedua, barangkali ada kafilah yang lewat, ada rombongan datang, akan bisa minta bantuan. Karena yang ke Makkah itu kan, ya tadi saya bilang, dikelilingi oleh perbukitan. Maka dia naiklah ke atas untuk melihat ke bawah, barangkali ada air, ada makanan, ada kafilah, ada rombongan yang lewat, atau ada burung yang berterbangan. Ya. Kalau ada burung hinggap, barangkali di situ ada oase, ada genangan air di tengah gurun padang pasir, oase namanya, atau ada genangan air yang kecil yang mungkin bisa diminum. Tidak ada juga ternyata di bagian Solo. Lari ke Marwah. Sekarang kalau kita jalan Safa Marwah, enak, sudah ada AC-nya, sudah ada bangunan yang menutupi kita dari panasnya matahari. Siti Hajar tidak ada siapa-siapa. Kalau kita sahih Safa Marwah sudah rame-rame gitu, dengan teman masih bisa ngobrol. Dia sendirian naik ke Safa, tidak ada. Oh mungkin ada nanti kafilah sebelah sana, dia lari lagi ke Marwah, naik dia ke atas Marwah. Tidak ada orang juga, tidak ada burung, tidak ada air, tidak ada makanan minuman. Beberapa saat lagi lari lagi ke, balik lagi ke Safa. Bila di sana juga tidak ada makanan, tidak ada orang rombongan lewat, dan seterusnya, sampai disebutkan oleh beberapa ahli tafsir, sampai dia kan sering berlari itu sampai kecapean sudah tidak bisa jalan. Saya kalau saya masih muda, lari-lari sedikit saya nggak kuat sudah. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya dari Safa Marwah masih bisa lari, rasanya sudah susah kita mau lari. Kambuh asam uratnya Pak, kolesterolnya, asam uratnya kambuh seperti itu. Ya dia sampai disebutkan dalam beberapa riwayat sampai Hajar itu tidak bisa lari lagi, bahkan berjalan itu sudah merangkak. Tidak putus asa. Ya, bisa saja tenaganya habis, tetapi dia keyakinan kepada Allah tidak pernah habis. Ya tenaganya habis, tapi keyakinannya kepada Allah belum habis. Dia masih tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu menempatkan Hajar dan putranya ini, ya, dan kemudian Hajar dia yakin kepada Allah, seharusnya kan dengan mudah bagi Allah itu keluarkan saja air zam-zamnya itu. Tapi kan tidak,
Hajar masih berusaha. Artinya, walaupun kita sudah yakin kepada Allah, keyakinan kita sudah tinggi kepada Allah, bukan berarti meninggalkan usaha. Siti Hajar yang sudah dijamin dan Allah yang menempatkan mereka berdua, tapi tetap berusaha. Mundar mandir sampai 7 kali. Satu kali Safa Marwah itu kurang lebih 500-an meter. Kurang lebih dari saya lupa berapa pastinya. Katakanlah 500 meter. Kali 7 berapa? Ada yang tahu berapa pasnya Safa Marwah itu? Berapa meter? Nah? 700. Berapa? 3 kilo setengah. Oh ya, 3,5 kali ya Pak. 500 kali 7. 3 kilo setengah ya. Kita jalan ke flyover aja mungkin sudah capek. Tapi kalau di sana sih semangat aja Pak. Rame-rame, nggak kelihatan mana ujungnya, tahu sampai. Balik lagi, nggak kelihatan ujungnya, rame-rame nggak tahu sampai. Tahu-tahu udah selesai, kaki udah sejalan. Jadi kalau Allah mau berkehendak, bisa saja Allah itu langsung keluarkan air, kirimkan makanan. Tapi di sini mengajarkan kita perlu, walaupun kita sudah yakin kepada Allah, kita masih perlu usaha. Kita harus berusaha dengan keras. Kemudian setelah Hajar berusaha dengan keras, dari hentakan kaki Ismail keluarlah Zamzam, keluarlah air. Kemudian Hajar mengatakan zumi, berkumpullah. Zamzam dalam istilah orang Arab itu al-kasratu wal ijtima. Zamzam dalam bahasa Arab itu dikata zumi itu berkumpul dan banyak. Bapak Ibu punya aplikasi Zoom, mungkin dari situ kali ya. Zoom itu kan berkumpul dan banyak gitu ya. Zumi, jadi Zoom sekarang. Zumi, berkumpul. Jadi dari hentakan kaki Ismail kemudian memancarkan mata air Zamzam. Nah disebutlah Zamzam karena dia banyak berkumpul dan menjadi banyak, maka disebut ya, istilah jadi Zamzam. Istilah orang Arab dalam mu'jam saya tadi malam ngecek Zamzam itu kata zumi maknanya al-kasratu wal ijtima. Al-kasratu banyak, ijtima berkumpul. Nah, kenapa melalui hentakan Ismail? Ya untuk Allah ingin melibatkan Ismail. Kan kalau hanya keluar Zamzam tidak ada melalui perantara Ismail, kan tidak ada ceritanya Ismail. Ya kan? Yang mungkin bisa kaki, karena bayi itu kan kakinya sendiri. Apa gimana ya? Paham saya? Nah, dari hentukan kakinya itu kemudian keluar air Zamzam. Allah berkuasa, bisa kalau Allah berkehendak di sebelahnya keluar Zamzam. Tapi tidak ada kaitan dengan Ismail, tidak ada sejarah kisah Ismail kalau langsung keluar begitu saja. Tapi karena Zamzam itu Allah menakdirkan sesuatu yang lain, di mana Zamzam memiliki kuat kaitannya dengan Ismail melalui perantara kaki Ismail. Ya, melalui perantara Ismail setelah Hajar berusaha dengan keras sekuat tenaga semampunya yang luar biasa. Disitulah kemudian Zamzam. Kemudian burung itu kalau di padang pasir, ketika burung-burung itu berterbangan, ya, itu berarti di situ ada kehidupan. Jadi burung itu kalau ada oase dia masih mutar itu, kalau masih ada orang itu di bawah itu sampai orang pergi baru dia turun. Nah, ketika burung-burung itu terbang melihat ada air di situ, beberapa kafilah lewat. Kafilah dari Yaman, dari kafilah Jurhum, melihat ada burung, berarti di situ ada air. Maka masuklah dia ke situ. Karena di situ ternyata ada air, airnya tidak pernah mati. Ya, ada orang. Kemudian dia minta kepada Hajar untuk tinggal di situ. Terus berkembang Ismail sampai besar. Akhirnya Ismail menikah dengan salah satu dari kafilah Jurhum. Berkembang
dihapus, ya, kemudian jadilah sekarang. Artinya orang Arab itu asalnya dari mana? Dari Yaman dan dari Ismail. Jadi kalau ada yang mengatakan al-Yaman asrul Arab, Arab itu adalah asal Yaman, betul. Karena Arab itu nanti Arabnya dari Ismail, Arabnya dari Adnan, dari Ismail. Itu. Kan asalnya maka nggak ada penduduknya, nggak ada orangnya. Jadi setelah dari Ismail, dari Ibrahim, dari Yaman, dari Jurhum, di sana berkembang dan tidak tahu sudah sekarang kita ya. Sudah bercampur banyak. Yang jelas Nabi Ibrahim, yang jelas Nabi Muhammad satu garis dengan Nabi Ibrahim. Nah itu, maka kalau kita ingin melihat kemuliaan, keagungan, tanda dari syiar agama Allah ini, ya, maka kita harus melihat secara utuh tentang sejarah asal muasal Safa Marwah dan Zamzam. Nah itulah yang bisa saya jelaskan pada potongan ayat tentang Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah, dan di dalamnya kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Disitulah betul-betul kita menemukan bahwa ini merupakan syiar Allah, bahwa ini merupakan salah satu tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, para hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan pada ayat 158 kita sampai di sini. Selanjutnya kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in.